Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita teman-teman dan saya pun atas izin Allah dapat berkumpul kembali dalam rangka menjalankan dan mempelajari apa itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih teman-teman yang telah hadir sampai pada pertemuan ketiga. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin amin. Dan kita doakan juga teman-teman yang belum hadir di ruangan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Kita sudah memasuki kelas 3, nggak terasa sudah 3 minggu kita kurang lebih kita lewati. Mulai dari pertemuan pertama kita belajar bagaimana itu hukum-hukum mana, lalu hadis-hadis yang menganjurkan kita tentang memanah, lalu juga apalagi teman-teman kira-kira filosofi memanah, betul sekali. Lalu pertemuan yang kedua kita mempelajari apa itu komponen-komponen dalam pohon, lalu mengapa kita harus seperti pohon, itu semua kita sudah lewati. Maka pertemuan ketiga ini kita akan memasuki mulai apa itu pembahasan dagingnya. Kenapa sih ikut pembahasan dagingnya? Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan memasuki pada pembahasan ilmu-ilmu cabang dalam memanah. Nah, ini dia ilmu-ilmu cabang memanah kita. Maka pertemuan ketiga ini kita akan membahas The Three Musketeers. Pada teman-teman pada ingat kan apa itu komponen-komponen dalam pohon? Mulai dari akar, pondasi, harus kuat, lalu harus menggigit, lalu apa itu batang utama, yaitu kita archers yang menjadi penentu rusak atau enggaknya itu adalah batang utama. Rusak atau enggaknya pohon itu ada di batang utama. Kalau jika batang utama itu roboh, maka pohon itu juga roboh. Begitupun juga kita kalau archers. Kalau archersnya itu lemah, maka keseluruhannya itu lemah dalam segi ilmu, dalam segi skill. Maka ditentukannya ada di archer sendiri. Maka pertemuan ketiga ini kita akan memasuki apa itu cabang-cabang dalam pohon. Apa sih yang dimaksud cabang-cabang pohon? Ada yang masih ingat apa arti cabang? Ya, betul sekali. Cabang-cabang pohon itu adalah choice, pilihan. Ada juga opsi atau ragam. Maksudnya apa teman-teman? Pilihan, opsi, ragam. Ada yang bisa menjelaskan, mendefinisikan? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam panahan juga ada cabang-cabang ilmu seperti mana bisa juga disebutkan adalah mazhab. Kok coach di dalam panahan juga ada mazhab sih, seperti sholat, seperti ibadah-ibadah lain? Ya iyalah teman-teman. Jadi apa sih yang maksudnya mazhab itu? Mazhab itu adalah jalan atau juga rujukan, yang mana jalan dan rujukan ini sudah diriset, sudah diteliti adanya kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan kita dalam melakukannya. Contohnya, kita di Indonesia ini memakai mazhab Imam Syafi'i, betul, mazhab Imam Syafi'i. Lalu di Arab juga berbeda kan teman-teman. Coba seandainya kita memakai mazhab Imam Syafi'i saat di Arab, yang mana saat kita sedang wudu, kita bersentuhan dengan istri kita aja, kita harus mengambil wudu lagi kalau Imam Syafi'i. Kalau kita pakai itu di saat memutari Ka'bah teman-teman, yang mana banyak orang yang campur laki perempuan, gak mungkin kan kita baru tawaf pertama, putaran pertama kita kena dengan lawan jenis kita, lalu kita harus mengambil wudu yang sangat jauh teman-teman. Nah, kalau saya lupa ya mazhab di Arab itu pakai mazhab apa. Nah begitu, kalau misalkan mazhab di Arab itu
nggak apa-apa kalau misalkan kita bersentuhan dengan lawan jenis kita. Jadi situ. Jadi kuncinya adalah memudahkan kita. Nah, emang nggak boleh ya coach ya kalau panahan itu eh, apa? Kalau panahan itu pakai gaya kita sendiri. Boleh teman-teman, boleh banget. Mau kita mau gayanya yang kayak gini, mau gayanya kita yang ya macam-macam lah setelah kita, itu boleh banget. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita nyaman teman-teman? Pasti teman-teman ini kan pada minggu yang pertama, minggu yang kedua mencoba-nyoba panahan, pasti teman-teman saya yakin 70 sampai 90% yang hadir di sini sudah merasakan namanya pegal-pegal saat bangun tidur setelah memanah. Betul? Iya, karena kenapa teman-teman? Yang pertama ada teman-teman belum terbiasa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang salah dari panahan teman-teman. Maka di pertemuan ketiga ini kita akan membahas apa yang kurang-kurang dari kita, apa yang kesalahan-kesalahan kita dalam memanah itu. Karena di cabang ini saya akan menjelaskan ilmu-ilmu tentang memanah. Baik, pertama kita akan memasuki apa itu cabang. Sesuai nama cabang, maka banyak ya cabang-cabang itu. Cabang-cabang itu kan kemana-kemana, banyak sekali jalan-jalan. Kalau kita lihat pohon ranting-ranting itu kan saling nggak mungkin kan hanya satu jalan lalu ngumpul lagi ke sini, tapi berpencar-pencar. Nah itu namanya cabang. Di dalam panahan juga macam-macam orang yang menekuni panahan. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang tubuhnya gempal, ada yang tubuhnya berotot. Nah itu semua bisa dipakai dalam panahan. Maka saat kita banyak ragam dalam postur, kita juga banyak sekali bisa memahami banyak ilmu di dalam panahan. Kita misalkan nih, kita diciptakan oleh tubuh kita dalam kayak seperti saya ini pendek lalu agak gemuk. Nah tapi nggak menutup kemungkinan kita hanya mempelajari ilmu-ilmu yang dipakai mazhab itu hanya untuk yang seperti tubuh saya. Nggak mungkin teman-teman saat kita perang misalkan nih teman-teman, kita memakai busur yang panjang, yang tinggi, yang untuk orang-orang yang badannya itu tinggi. Lalu busur kita patah di dalam panahan, di dalam perang. Mohon maaf, di dalam perang. Lalu kita adanya di depan kita hanya busur yang panjang. Busur yang panjang yang kita tidak pernah memakai sebelumnya saat kita latihan. Lalu kita tarik, kayaknya nggak enak saya harus mencari busur lain. Nggak mungkin teman-teman. Maka itulah ilmu kita mempelajari cabang-cabang dari setiap mazhab yang sudah dibuat oleh ulama kita, oleh imam-imam kita pada dahulu kala itunya. Makanya dari slide yang ada di depan kalian, mulai dari ragam postur itu kita sudah menguasai, maka kita akan semakin kuat. Nah kalau sudah semakin kuat ini, maka kita akan berhasil berhasil mengambil apa tujuan dari panahan itu sendiri. Apa tujuan kita saat kita lagi berkuda itu bisa memakai busur yang buat kuda. Nah tujuannya apa? Untuk memudahkan teman-teman. Gak mungkin kalian teman-teman saat naik kuda pakai busur yang panjang nih bakal nyangkut ke badan, ke tubuh kudanya. Begitu teman-teman kurang lebih. Lanjut, bismillah. Nah ini dia, kita akan memasuki tipe-tipe tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, maha adil Allah dalam menciptakan setiap makhluknya. Nah, mohon maaf teman-teman, ini gambarnya belum kita ganti, tapi nggak apa-apa teman-teman, tetap teruskan ya. Dan insya Allah teman-teman, kita mempelajari ini ada pahala yang kita ambil. Gak mungkin teman-teman nafsu kan melihat gambar-gambar yang ada di depan ini. Iya, astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Kalau misalkan teman-teman nafsu, itu pasti ada yang harus teman-teman cek gitu. Nah di dalam kalau kita lihat di depan itu kan masing-masing gambar punya gambar yang berbeda. Ada yang tubuhnya tinggi lalu ramping, lalu yang di tengah itu agak berotot tapi agak pendek, lalu yang sampingnya lagi yang sebelah
kanan itu agak kecil lalu agak gempal dan gemuk. Jadi lalu pasti teman-teman menanyakan, nah coach kok kita belajar yang seperti ini sih, mana panahannya? Jadi ada hubungannya dengan panahan nih teman-teman. Jadi gambar ini adalah jadi kan setiap manusia itu kan berbeda-beda ya bentuknya teman-teman. Dan jadi Allah itu adil teman-teman. Panahan itu nggak hanya dipakai untuk tubuh yang tinggi, nggak hanya tubuh yang gempal, tapi setiap kalangan bisa memanah gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa memanah teman-teman. Lalu kita masuk kepada apa itu yang masuk dengan ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Yang pertama ektomorf. Ektomorf itu adalah, saya mendefinisikannya adalah tubuh yang mempunyai badan yang tinggi, lalu bahu yang agak sedikit sempit ya, maksudnya sedikit nggak melebar gitu, lalu pinggulnya juga melebar, lalu lengan yang panjang dan kaki yang panjang teman-teman. Dan biasanya tubuh-tubuh yang seperti ini sangat sulit untuk menambah lemak. Makanya teman-teman jangan heran teman-teman kalau teman-teman lihat ada teman atau kerabat atau saudara yang punya tubuh yang tinggi, kok makannya kayak porsi kulit teman-teman, makan mulu tapi nggak gendut-gendut. Nah itulah salah satu kelebihan dari yang mempunyai tubuh jenis ektomorf teman-teman. Jadi metabolismenya yang ada di dalam tubuhnya itu sangat bekerja keras gitu. Kayak istilahnya gini teman-teman, kalau teman-teman punya dua motor, yang satu Supra yang satu Ninja, nah diisi 1 liter masing-masing, maka yang paling habis duluan yang mana? Iya betul, ya pasti yang paling habis duluan tuh yang Ninja. Karena kenapa? Karena bahan bakarnya itu dikuras lebih cepat teman-teman. Karena punya badan yang lebih besar, maka metabolisme yang ada di motor ini harus lebih cepat bekerjanya gitu. Nah begitupun lalu yang kita maksud ke mesomorf. Mesomorf ini ada di tengah-tengah antara endomorf dan ektomorf. Mesomorf ini adalah mempunyai badan yang agak rendah, lalu tidak berlebih dan tidak kekurangan, ada di tengah-tengah. Saya mau nanya, kira-kira nih teman-teman tahu Haderai kan? Ya, Haderai itu mempunyai tubuh yang kayak seperti apa jenisnya? Ektomorf, mesomorf, kayaknya endomorf nggak mungkin kan. Haderai itu adalah tubuh yang tinggi, dia berotot. Kira-kira yang mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya betul, salah satunya adalah yang tadinya ektomorf yang tinggi lalu pindah ke mesomorf yang punya badan juga yang kekar, yang berotot. Jadi nggak hanya dia tinggi tapi berotot itu. Nah kalau mesomorf itu, kalau saya teringat adalah ciri-ciri tubuh seperti mesomorf itu adalah sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah teman-teman, dia mempunyai badan yang berotot yang gak terlalu tinggi. Jadi gitu. Kalau endomorf mungkin kita banyak ya melihat yang mempunyai lemak yang berlebih ya, lalu badannya agak gemuk, agak gempal gitu. Oke. Lalu kita akan memasuki imam-imam dalam panahan. Nah inilah teman-teman hubungannya tadi kita mempelajari jenis-jenis tubuh dengan panahan. Jadi imam-imam yang tadi saya sebutkan, mazhab-mazhab yang membuat mazhab panahan ini, ada 3 imam yang terkenal, yang masyhur insyaallah. Mudah-mudahan Allah yarham, Allah mengampuni dosa-dosa imam-imam kita, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada 3 imam dalam panahan. Yang pertama Imam Hashim al-Mawardi, lalu ada Imam Ishaq Arafah, lalu yang ketiga ada Imam Thahir al-Balqi. Masing-masing imam ini mempunyai tubuh-tubuh yang berbeda, jenis-jenis tubuh yang berbeda seperti yang saya sebutkan yang sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi teman-teman, Imam Hashim itu adalah dia tinggal, yang saya baca, di negeri Khorasan, negeri Afghanistan.
Nah, Imam Hashim ini mempunyai tinggi yang cukup besar. Nah, dia ini sangat bertolak belakang ya, kalau kita tahu dengan Imam Thohir. Kalau Imam Thohir itu adalah mempunyai tubuh yang tadi yang slide yang paling jenis yang paling kanan, yang mempunyai tubuh yang gempal, yang agak gemuk. Nah, yang di tengah-tengah nih, yang menengahkan mereka berdua adalah Imam Ishaq Arafah, yaitu tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja, tapi dia berotot begitu. Dan masing-masing imam panahan ini adalah mempunyai ilmu-ilmu sendiri, rujukan sendiri yang bisa kita ambil ilmu-ilmunya, teman-teman. Gitu. Ini sudah di riset, teman-teman. Ini gunanya apa sih, teman-teman? Ada yang ingin untuk mempermudahkan kita, teman-teman. Sekali lagi, untuk mempermudahkan kita dalam melakukan khususnya olahraga panahan itu sendiri. Jadi insya Allah kalau teman-teman melakukan apa yang imam-imam sudah buat mazhabnya, insya Allah teman-teman panahan mau kayak apa, insya Allah nyaman dan enak, bisa merasakan feel-nya. Maka dari itu yang pertama saya bilang adalah pasti teman-teman udah mulai merasakan bosan, teman-teman sudah merasa kayak gak enak, soalnya teman-teman ini belum merasakan feel-nya dalam panahan itu, belum belum tertanam goals teman-teman mau panahan itu mau apa, teman-teman. Apakah mau ikut teman-teman, mau ikut temennya aja untuk kepentingan media sosial, atau untuk membangkitkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah lama tenggelam, teman-teman. Ya, itu semua kembali kepada teman-teman. Makanya teman-teman, yuk kita luruskan niat lagi, kita semangat lagi, belajar lagi. Ingat, akarnya harus kuat. Lanjut, next. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki ilmunya nih, teman-teman. Ada Imam Hashim, ada Imam Ishaq, dan imam lagi, satu lagi, masih ingat? Imam Thohir Al-Baqi. Ada 6 dasar panahan. Coba sebutkan lagi, teman-teman. Yang pertama, stance atau berdiri. Lalu yang kedua, bow grip, nih, memegang. Yang ketiga, hooking, mengunci. Yang keempat adalah menarik. Dan yang kelima adalah aiming. Yang keenam ada yang namanya merelease, melepaskan. Nah, masing-masing 6 dasar memanah ini berbeda, teman-teman, masing-masing imam. Jadi setelah teman-teman bisa mengikuti yang mana aja, tapi saran dari saya, usahakan teman-teman bisa menguasai semuanya. Insya Allah kalau teman-teman bisa menguasai semuanya, menguasai apa itu cabang-cabang ilmu, teman-teman bisa akan menghasilkan buah yang manis dan lezat, yang enak saat teman-teman bermain panahan dalam kondisi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang berdiri. Imam yang pertama adalah Imam Hashim berdiri. Kalau Imam Hashim berdiri stage, yang pertama ya, hukum bermana itu adalah memiring, teman, samping banget, lurus badannya, tegap. Imam Hashim itu kan mempunyai tubuh yang tinggi, dia biasanya memanah yang jauh, Imam Hashim. Jadi teman-teman saat memanah yang jauh, ground, itu bisa memakai Imam Hashim, teman-teman. Insya Allah kalau Allah mengizinkan arah anak panah itu masuk, insya Allah bisa tepat sasaran. Jadi saya sedikit cerita, teman-teman. Dulu saat saya di Temboro, teman-teman, itu ada jarak 145 meter kalau nggak salah, 145 meter. Itu jarak jauh sekali, teman-teman. Itu saya udah full bro, kayaknya nggak nyampe. Tapi teman-teman bayangkan, Imam Hashim rahimahumullah, dalam satu riwayat yang saya pernah dengar, itu pernah memanah dalam keadaan duduk jarak 200 meter lebih dan grouping. Bayangin teman-teman yang latihan pada minggu-minggu yang satu, yang kedua, bayangin teman-teman, itu hanya 5
kenapa 10 meter ya, kayak susah banget ya saudara. Ini Imam Hashim dalam keadaan duduk, jarak 200 meter dan beruping. Apakah kita bisa seperti itu? Insya Allah bisa kalau kita benar-benar serius, teman-teman. Lalu Imam Ishaq, bagaimana Imam Ishaq berdiri? Nih, biasanya pada umumnya saya dan teman-teman yang coach-coach yang ada di sini sebagian besar ada memakai Imam Ishaq. Itu lebih nyaman untuk tubuh postur kita. Dia agak dimiringkan 45 derajat seperti ini. Ya, 45 derajat. 45 derajat tetap pandangan harus ke depan nih, teman-teman. Jadi dalam panahan itu ada yang namanya central line. Central line inilah ada di tengah-tengah kita. Jadi kita tubuh kita tuh jadi tetap di tengah. Ini mengikuti ya, teman-teman. Kayak gitu. Central line. Ingat, ada yang namanya garis tengah. Lalu Imam Thohir itu ada punya tubuh yang gempal, yang gemuk. Jadi panahan itu dingin. Benar-benar performnya itu lurus ke depan. Ya. Imam Thohir sangat bertolak belakang dengan Imam Hashim. Maka Imam Hashim tadi tegap badannya, sangat samping, berbeda dengan Imam Thohir. Lalu kalau bow, kita masuk ke yang kedua, bow grip. Apa itu bow grip, teman-teman? Bow grip itu memegang kan, teman-teman. Nah, jadi memegang itu pun juga ada ilmunya, teman-teman. Nah, pasti ada yang latihannya pada minggu yang pertama atau minggu kedua, teman-teman, ada yang kena sininya ini. Itu kenapa, teman-teman? Nah, di sini saya akan memberikan kenapa teman-teman bisa mengenai tangan kiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau Imam Hashim rahimahullah itu ada di ruas luar kedua. Jadi dibagi dalam panahan itu dibagi menjadi 3. Ada ruas pertama, ruas kedua, dan ruas ketiga. Nah, Imam Hashim itu memakai ruas yang kedua. Nih, teman-teman bisa lihat di ruas kedua. Nih. Ini tetap lurus, ingat ya, nggak boleh bengkok. Ini nggak boleh bengkok seperti ini, nggak boleh bengkok, tapi tetap lurus. Lihat, ada sedikit tiga jarak jari, teman-teman. Masih insya Allah aman. Nah, kalau Imam Ishaq itu ada di pertengahan kedua atau ke 1 atau kedua. Nih, 1 Imam Ishaq yang saya nyamannya seperti ini, teman-teman. Aman, jauh, 4-5 jari jaraknya. Lalu ada Imam Thohir. Imam Thohir itu adalah ruas yang paling dalam. Tuh, inilah kenapa teman-teman kemarin bisa kena, karena teman-teman terlalu mengambilnya adalah ke dalam. Kena dia, maka pastikan teman-teman sebelum memanah, nanti kita praktekkan di lapangan, itu memegangnya itu harus benar dulu, teman-teman. Insya Allah ini aman. Makanya panahan-panahan di dalam panahan modern itu sering banget memakai memegangnya itu adalah bow gripnya itu di paling dalam. Makanya kalau di panah modern itu memakai apa? Memakai pelindung di sini. Insya Allah aman. Kalau hooking, nempel, teman-teman, itu semuanya mempunyai fungsinya masing-masing. Kita lihat kan, kalau misalkan ada yang seperti ini 3 jari, atau ada yang juga yang memakai 4 jari. Nah, insya Allah kalau kita di sini memakai yang seperti ini, teman-teman, bow gripnya, kita memakai namanya thumb draw. Nah, insya Allah teman-teman, kalau ulama-ulama, imam-imam kita sudah memastikan, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Lalu juga fungsinya adalah untuk memudahkan kita, teman-teman. Nih, seperti ini, teman-teman, thumb draw yang 63 derajat. Nah, saat kita masuki ke draw, yaitu menarik, teman-teman. Menariknya itu, teman-teman, masing-masing imam itu juga hampir ada yang sama dan berbeda. Nah, kalau Imam Hashim itu dengan konvensional memakai
ini pakai jempol. Lalu juga angkor saat menempel itu, kalau Imam Hashim itu ada di rahang, lalu kalau Imam Ishaq itu ada di telinga, nih di telinga, lalu Imam Thohir ada di bawah telinga, seperti ini, seperti itu teman-teman. Jadi coba perhatikan teman-teman saat memanah. Kalau coach ini berbeda-beda teman. Kalau coach Prima yang saya ketahui adalah ditempel di kuping teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat coach Prima itu kayak ada seperti ada garis hitam di sini, itu performnya udah di situ aja teman-teman, nggak beda-beda di situ. Nah, makanya itu fungsinya imam di situ teman-teman, kenyamanan kita sekarang. Lalu aiming setiap imam juga berbeda-beda. Kalau Imam Hashim itu aimingnya tuh ini, di luar nih, di bagian luar. Kalau kita kadang-kadang di sebelah sini ya, sebelahnya. Kalau Imam Hashim itu agak dimiringkan busurnya, jadi itu melihatnya keluar, Imam Hashim. Nah, kalau Imam Ishaq itu juga agak sedikit memiring ya. Sedikit memiring. Dari Imam Hashim itu agak sangat miring sekali. Kalau Imam Ishaq itu kombinasi, bisa nggak miring, lalu bisa di tengah-tengah gitu. Lalu kalau Imam Thohir itu adalah aimingnya itu dalam handle itu di sini teman-teman, di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kayak modern bow, teman-teman tahu kan, itu aimingnya itu di tengah-tengah. Makanya modern bow itu sangat mudah teman-teman. Teman-teman narik, tak sudah ada katrolnya, sudah di situ aja. Lalu aiming itu di tengah-tengah gitu. Bayangin, busur itu ada di tengah-tengah, jadi sangat enak sekali, tepat sasarannya. Maka kita insya Allah pada di panahan literatur ini memakai yaitu modern, pakai busur yang tradisional. Untuk apa? Untuk melatih performance kita, melatih akurasi kita. Gak mungkin nanti teman-teman saat panah kita memanah pada akhir zaman itu pakai modern bow, itu sangat, menurut saya tidak mungkin. Karena kenapa? Gak mungkin kita memakai saat kita menaiki kuda memakai modern bow. Saat di hutan juga kita gak mungkin ngerakitnya banyak sekali, keburu ketembak teman-teman. Makanya kita memakai model tradisional untuk membiasakan teman-teman. Dan yang terakhir kita masuk ke rilis, yaitu clear, akhir dari segala komponen-komponen rukun-rukun memanah. Nah, clear itu adalah nih, merilis. Kalau Imam Hashim, katrahnya itu cenderung ke depan, sangat katrah itu apa? Katrah itu adalah memudahkan kita untuk saat arrow itu dilepas, dia tuh lebih cepat, lebih teratur akurasinya, nggak goyang gitu. Jadi kalau misalkan di arrow itu teman-teman, kalau misalkan lihat slow motion, teman-teman lihat arrow itu seperti ini, bengkok, lalu saat dirilis, cus, dia itu melontar, jadi ada bengkok dulu. Nah, fungsinya katrah itu adalah untuk menghaluskan arah arrownya itu, kecepatan arrownya itu lebih enak, lebih bisa dikontrol kalau menurut saya. Lalu juga kalau kita tarik kan panahan, selalu segala energinya itu kan di kode arrow, lalu saat melepaskan itu, energi yang masuk ke dalam busur itu kita lepaskan saat merilis gitu. Lalu kalau Imam Ishaq itu adalah katrahnya keluar juga seperti Imam Hashim, tapi dia itu nggak terlalu miring ya teman-teman, kayak gini, lihat beda ya, lebih lurus. Kalau Imam Hashim itu lebih ke depan, ke miring. Kalau Imam Thohir, jadi ada dua pendapat teman-teman. Imam Thohir itu diam,
Makanya teman-teman sering ada yang pernah lihat ya, kalau panahan itu diam di sini, diam, karena kita nggak tahu itu ero tuh sudah dilesatkan apa belum ya. Nah kalau Imam Thohir itu diam, nggak ada katrahnya. Ada satu lagi pendapat katrahnya itu keluar kayak gini, keluar gitu, sedikit saja keluar gitu. Di situ itu teman-teman komponen-komponen ilmu-ilmu yang ada di dalam panahan menurut 3 imam panahan, yaitu yang pertama kita ulang ada Imam Hashim, Imam Ishaq, Imam Thohir. Imam Hashim itu sangat bertolak belakang dengan Thohir. Jadi kalau teman-teman gampang aja teman-teman hafal ini ya, mempelajari. Imam Hashim itu berdirinya tegap samping, kalau Imam Thohir itu dirinya itu lurus. Nah kalau Imam Ishaq itu ada di tengah-tengah antara Imam Hashim dan Imam Thohir, jadi menengahkan. Jadi kalau Imam Ishaq itu berdirinya setengah 45 derajat. Jadi teman-teman, inilah ilmu-ilmu panahan mazhab-mazhab yang sudah kita pelajari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini dapat mempelajari keseluruhan imam-imam yang tadi saya sebutkan. Kalau teman-teman bisa menguasai Imam Hashim, ilmunya Imam Hashim, Imam Ishaq, Imam Thohir, insya Allah teman-teman dalam setiap kondisi apapun yang teman-teman lakukan saat memanah, insya Allah teman-teman nyaman dan mempunyai tujuan kenapa itu memanah, dan mempunyai rasa cinta kepada memanah itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehabis ini kita langsung ke lapangan, kita praktekkan apa-apa itu ilmu-ilmu yang tadi kita sudah pelajari. Mudah-mudahan teman-teman sini setelah keluar dari sini mendapatkan ilmunya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.